Shalom Indonesia, selamat malam Nusantara dari Sabang. Senang bertemu di pagi hari ini bersama dengan bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, rekan-rekan, sahabat handai tolan, semuanya dan pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin saya tidak tayang, hari ini saya bersyukur bisa menyampaikan renungan pagi kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan ambil dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman. Dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dari semua raja-raja dan bupati-bupati di negeri itu. Jadi pendapatannya, tema kita hari ini adalah keberhasilan yang membawa kehancuran. Orang di dalam dunia ini, dia akan bekerja keras, berupaya keras untuk menghasilkan atau untuk mewujudkan segala impiannya di dalam kehidupannya. Ada yang mencari harta, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita lihat awal, nanti pagi, sore, saya akan membawakan bagaimana awalnya semua yang dilakukan oleh Salomo itu, Raja Salomo, sangat bagus. Tetapi kemudian dia mengakhirinya dengan baik. Apakah mau saya katakan di dalam tema kita ini keberhasilan yang membawa kehancuran. Kok bisa gitu loh? Pertanyaannya, mengapa bisa keberhasilannya membawa kehancurannya? Seharusnya keberhasilannya membawa dia lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan, karena dia tidak punya beban lagi. Masalah ekonomi, masalah apa, tidak ada masalah. Anda bisa bayangkan, dia punya pendapatan itu 666 talenta. Kalau menurut ukuran Alkitab 666 dikali 3000 sikal, satu sikal itu 34 kilo dikali 1000 dikali tadi saya melihat harga emas 1 gram itu di tanggal 1 Desember yang lalu itu 925.000 per gram. Nah, jadi saya menghitungnya pendapatan kalau dikurskan hari ini, pendapatannya itu 6.283.710 triliun. Saya ulang ya. 283.710 triliun. Itu sebabnya tidak akan ada orang seperti engkau dan sesudah engkau. Enggak main-main kekayaannya, pendapatan dalam 1 tahun. Itu sebabnya dalam membangun rumah Tuhan, dia membangunnya selama 7 tahun dan membangun istananya 13 tahun. Dan istananya itu dilapisi dengan emas, batu yang berharga, kayu yang sangat, semua hal-hal yang sangat luar biasa, yang terbaik. Karena bagi dia keuangan tidak ada masalah, harta benda tidak ada masalah. Ya, saya yang paling tahu punya kekayaan itu Escobar yang pernah menawarkan kepada pemerintahnya supaya dia dibebaskan dari penjara dan dia siap membayar kekayaannya dengan kekayaannya yang diperhitungkan itu 4.000 triliun. Ya, tapi itu didapat dengan cara menghancurkan banyak orang, membuat orang menderita, membuat orang saling membunuh, dan dia juga sangat banyak membunuh orang. Artinya tidak didapat dengan baik. Tetapi ini Raja Salomo, karena kerajaan pada waktu itu segala orang yang di bawah jajahannya memberikan upeti, dan sebanyak yang saya katakan tadilah pendapatannya dalam 1 tahun. Jadi 666 kali 3000
Karena satu talenta itu 3.000 sikal, satu sikal 3.000 sikal itu kira-kira 34 kilogram dikali 34 dikali 1.000 dikali 906 1.000 gram dikali 905.000. Makanya tadi saya katakan pendapatannya yang sangat demikian. Mengapa dia bisa terhilang dengan kekayaannya? Dia harusnya semakin dekat kepada Tuhan, hanya semakin tinggal menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi sebaliknya dia tidak lakukan itu. Yang pertama dikatakan oleh Alkitab bahwa Salomo mengandalkan kekayaannya. Jadi yang tadi Salomo itu suka berhubungan dengan Tuhan, dengan banyaknya harta, dia pikir Tuhan itu tidak perlu lagi, tidak perlu lagi persekutuan yang serius, yang tadinya dia mungkin nangis-nangis minta hikmat itu. Dalam doa-doanya kepada Tuhan dia senantiasa dengan keseriusan dan kesungguhan, sampai Tuhan turun tangan sampai 2 kali Alkitab katakan Tuhan menunjukkan diri kepada dia. Itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Tuhan, tapi justru ia mengandalkan kekayaannya, hartanya, kemuliaannya, dan lain sebagainya. Jadi dia juga akhirnya lupa terhadap persekutuan dengan apa yang dikatakan dengan umat Tuhan itu. Jadi menyedihkan sebenarnya. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, memang kita katakan begini, apa gunanya ya seseorang mendapatkan seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa. Yesus juga pernah berkata di dalam Alkitab bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang manusia masuk dalam kerajaan. Karena ketika dia sudah memiliki segala-galanya, dia terhadap orang lain pun dia anggap remeh, terhadap apapun yang low class, middle class, high class. Ini sudah super high class ya. Ya, nggak akan ada sampai sekarang pun yang pendapatannya 6.283.710 triliun. Tidak akan ada seorang pun hari ini, orang yang hidup hari ini dalam per tahun itu 6.283.710 triliun. Sampai saya tadi tanya, nah ini apa ini kok saya nggak tahu baca ini, karena dibikin di situ apa E16. Ya maklum ya. Anak saya bilang itu berarti nolnya 16, bilang oh. Nolnya 12 kan. Ya. Haleluya. Karena saya ingin menghitung kekayaannya itu yang seharusnya dengan kekayaan itu dia gunakan untuk melayani Tuhan. Memang pernah waktu pembaptisan rumah Tuhan, dia melakukan itu, dicatat. Saya mencatatnya juga 220 ya. 22.000 ya lembu sapi. Dulu waktu saya menanya berapa sapi, kira-kira ada yang 14, ada yang 10, ada yang 20, ya tergantung misalnya. Katakan kita rata-ratakan 10 juta, maka 220 miliar. Lalu dia persembahkan juga ya yang kambing domba, 120.000 kambing domba. Itu katakan 2 juta per ekor. Karena ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, katakan 220. 2 juta. 4.600.000, 2 juta 240 miliar. Jadi persembahannya itu sampai 460 miliar. Kalau diuangkan saja. Ya. Kebaikan Tuhan, dia lupa akan kebesaran Tuhan,
Lalu yang kedua kata Alkitab, Salomo tidak menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Setelah dia kaya raya, dia tidak lagi menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Kalau tadinya di awal-awal, makanya itu penting saya bawakan di sore nanti, supaya kita bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Raja Salomo ini raja yang sangat terkenal, yang begitu luar biasa. Setelah diberkati oleh Tuhan, diberikan kedudukan sebagai raja, lalu kerajaan di sekitarnya takluk, lalu kemudian memberikan upeti sehingga membawa kekayaannya begitu luar biasa, istana yang luar biasa, dan dia tidak perlu lagi memikirkan soal makan dan minum. Sudah ada semua yang mengatur setiap raja-raja di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya itu akan memberikan jaminan kecukupan makanan terbaik. Itu sebulan digilir. Jadi dia sebenarnya tinggal mengatakan begini, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih. Dia hanya tinggal sujud menyembah kepada Allah, tinggal sujud memuliakan Allah, tinggal sujud memberkati anak cucunya. Ya, karena ya apalagi semua ada. Mau diberikan kepada anak cucunya semua ada. Dia hanya tinggal hidup khusus sebenarnya dengan Tuhan, membangun keakrabannya dengan Tuhan, karena janji Tuhan katakan kepada dia, kalau engkau sungguh-sungguh bersama dengan aku, engkau tidak melanggar perjanjianku, engkau hidup dalam ketetapanku, engkau setia terhadap perintahku, engkau mengasihi aku, engkau taat terhadap perintahku, maka kerajaanmu tidak akan pernah terputus dari keturunanmu. Haleluya. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Salomo setelah dia menikmati seluruh kebaikan Tuhan, seluruh kasih sayang Tuhan, seluruh perhatian Tuhan, seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan, belas kasihan Allah, sehingga membuat dia hidup berlimpah-limpah dalam kecukupannya yang sangat hebat. Bukan justru dia mengakrabkan dirinya dengan Tuhan. Kalau dirinya kepada Tuhan, mengapa setelah Tuhan mencukupkan dan memberi rasa aman, dia melakukan yang berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Justru dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau sibuk dengan segala harta bendamu, sibuk dengan segala keadaanmu, sehingga engkau tidak punya kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang beriman. Ketika Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan berada di dalam jerat maut. Anda telah berada di tepi jurang yang sangat akan menghancurkan hidup Anda kalau Anda tidak segera datang kepada Tuhan. Apa yang Anda akan bawa ke dalam dunia adalah surga yang akan datang. Bukan hanya seberapa banyak harta yang kau tinggalkan bagi generasimu, tidak. Tapi dia berkata, bagaimana imanmu dengan aku, bagaimana hidupmu dengan sesama, bagaimana hidupmu dalam menolong pekerjaan Tuhan. Bagaimana engkau melakukannya? Apakah engkau dengan segala apa yang aku berikan kepadamu engkau gunakan untuk kebaikanku, atau engkau gunakan? Dan saya mau katakan, ketika orang tidak hidup di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, sudah pasti akan hidup menuju kepada hawa nafsunya sendiri dan keinginannya. Itulah yang dilakukan oleh Salomo bagian yang ketiga. Salomo lebih memuaskan hawa nafsunya, hawa nafsu dagingnya. Anda bisa baca dalam 1 Raja-Raja 11, kalau tadi yang Salomo tidak menjadi 5, Yesaya 48 ayat 18, bagaimana sebenarnya kalau orang-orang mengadakan hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, sukacita, pemeliharaan Allah, bahkan dikatakan kebahagiaanmu seperti gelombang yang tidak pernah berhenti, seperti air laut yang ada di tepi pantai itu.
Jadi Tuhan begitu luar biasa ketika orang menjalin hubungan, kebahagiaan, pemeliharaan yang dari Tuhan itu akan terjadi. Tetapi justru yang tadinya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan berkenan menemuinya sampai 2 kali, tetapi itu tidak membuat dia cukup untuk terus setia kepada Allah, untuk terus mengasihi Allah, tapi justru dengan segala harta bendanya itu dia pakai untuk menyakiti hati Allah. Dan kita lihat bisa di sini dikatakan ia mempunyai 700 istri, 300 gundi. Banyak kali orang-orang mengatakan orang Kristen itu hidup boleh berpoligami. Siapa bilang? Alkitab tidak pernah memerintahkan walaupun ada pahlawan-pahlawan iman atau orang-orang yang dipakai oleh Allah pada waktu itu berpoligami. Itu bukan karena perintah Tuhan. Karena dari perjanjian lama, dari awal penciptaan manusia, dia hanya menciptakan satu laki-laki dan satu wanita. Di dalam perjanjian baru juga, dia mengatakan satu laki-laki, satu wanita. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia, terkecuali oleh maut. Jadi Allah tidak pernah merencanakan poligami. Jadi kalau orang percaya sampai poligami, itu karena dia degil hatinya, keras hatinya, memuaskan hawa nafsunya. Satu aja gak bisa. Satu aja gak bisa habis. Sorry. Saya kadang-kala mentertawai diri saya karena melihat situasi yang seperti ini. Saya tertawa terhadap diri saya karena apa? Saya bilang satu aja gak habis-habis gitu. Ada orang berkata, tapi nggak perlulah saya sebutkan, ya. Bro nggak tahu. Stylenya itu bro. Ya ada seseorang bilang gitu sama saya, gayanya bro nggak sama. Ya, orang-orang yang tidak bertobat itu, ya, yang seharusnya kekayaannya dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi justru dipakai untuk melawan Tuhan. Yang pada akhirnya dia akan menghancurkan dirinya. Sebenarnya tujuan dari, kan Alkitab katakan bahwa yang dinikahi itu adalah orang-orang besar, anak-anak bangsawan, anak-anak kerajaan. Artinya bahwa mereka, Saul ini punya tujuan yang jelas, Salomo ini punya tujuan yang jelas untuk orang-orang di sekitarnya tidak menyerang dia. Dia lupa bahwa Tuhan bisa menghancurkan kehidupannya dengan cara yang Tuhan pakai. Itu sebabnya pelayannya sendiri Tuhan pakai untuk melawan dia. Jadi kita lihat bagaimana ini si ayat pasal 12. Ya, Rehabeam dan Yerobeam. Itu kita tahu bahwa Tuhan melakukan hal itu kepada Salomo karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Jadi yang kita tahu bahwa Rehabeam itu anak Salomo dan Yerobeam itu adalah pegawainya, tapi ketika dia tahu mau mengadakan kudeta pemberontakan, ya dia Salomo memerintahkan untuk membunuh dia, tapi dia lari ke Mesir. Setelah Salomo mati, Tuhan pakai apa yang Tuhan katakan itu untuk merobek kerajaannya, dilakukan oleh Tuhan. Jadi yang mau keberhasilan Salomo membawa kepada kehancuran. Karena pada saya baca di ayat 11 ayat yang ketiga sebagai ayat terakhir, dikatakan di sana bahwa hati Salomo, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Haleluya. Jadi akibatnya karena dia lebih tertarik kepada apa itu? Istri, suami yang takut istri, apa itu? Suami.
suami yang takut. Sudah lupa saya singkatan suami-suami yang takut istri. Ya, jadi di mana suaminya ya takut kepada istrinya. Dan Salomo termasuk salah seorang. Makanya dia, ayo ke sana kita menyembah ini, ayo. Kita menyembah Molok, ayo. Kita menyembah Asera, ayo. Kita menyembah dewa. Dia ikut aja. Yang seharusnya dia harus menyembah Tuhan. Tapi dia tidak lakukan itu. Haleluya. Betapa malangnya ketika keberhasilan kita bukan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tapi membawa kita lebih jauh. Sehingga kita memikir seks itu akan memberikan kepuasan, harta, kemuliaan, kedudukan, posisi. Yang memberikan rasa puas bagi kekosongan jiwamu adalah Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib. Kita ini minus, kurang. Tapi Yesus mencorengnya dari atas ke bawah, sehingga hidupmu menjadi positif, sehingga hidupmu menjadi berarti. Dari something, dari nothing to be yang menjadikan engkau. Kalau engkau sudah menjadi something, jangan to be everything. Jangan menjadi melawan Allah. Allah lah yang everything. Haleluya. Cukup kita berarti dibuat Allah. Cukup kita berhasil dibuat Allah. Tapi jangan kita melawan Allah. Saat kita diangkat, diberkati, diberikan kemuliaannya, diberikan kebaikannya, diberikan yang lakukan dengan segalanya itu. Dengan segala berkat-berkat yang kau terima untuk melawan Allah. Tapi lakukan itu untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya. Diberkatilah kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, tapi ingatlah, jangan hartamu, keberhasilanmu membawa engkau kepada kehancuran seperti Raja Salomo ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga buat segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kami percaya dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami ada orang yang pernah Engkau berkati begitu luar biasa dan tidak ada seperti dia yang baik yang sudah ada maupun yang akan datang, karena begitu luar biasanya Allah menyatakan segala kebaikan-kebaikan-Mu, tapi justru dengan segala kebaikan yang diterimanya dia pakai untuk menyakiti-Mu Tuhan. Ampunilah kami kalau kami di pintu keberhasilan kami, di pintu nikmat anugerah-Mu yang begitu besar, kami mengandalkan segala pemberian-Mu, bukan justru membina hubungan kami dengan baik kepada Tuhan. Kami buat harta yang Engkau berikan itu, Engkau berkati itu kepada kami untuk melawan Engkau. Jauhkan itu daripada hidup kami Tuhan. Terima kasih. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa kepada mereka yang mendengar. Tuhan tolong mereka, baik yang akan berupaya untuk mencapai keberhasilan atau mereka yang sudah di pucuk keberhasilan mereka, sehingga mereka sadar bahwa kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka bukan sepenuhnya milik mereka. Memang mereka punya hak sepenuhnya, tapi satu kali segala apa yang mereka miliki akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Dan itulah sebabnya kami Tuhan, kami tidak ingin berhasil tapi menghancurkan diri kami, berhasil tapi melumpuhkan diri kami, berhasil menjauhkan kami dari hubungan yang baik dengan Tuhan, berhasil kami hanya mencari kesia-siaan, ganja, mungkin seks bebas dan lain, minuman keras yang merasa kami bisa puas, wanita-wanita cantik dan lain sebagainya, seks, free seks dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah memberikan kepuasan. Hanya Yesus. Selalu kita min, tapi Tuhan scrape dari atas menjadi positif. Ketika engkau memiliki nilai positif, engkau tahu bersyukur dengan segala apa yang Tuhan percayakan, apalagi dilimpahkan dengan berlimpah-limpah. Seharusnya kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati semuanya yang sudah mendengarkan firman Allah.
Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka. Apapun sakit mereka dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu dan sembuhkan mereka. Dan bagi mereka-mereka yang susah, Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Serahkanlah kekhawatiran kepadaku, sebab aku yang memelihara engkau. Tuhan nyatakan pemeliharaan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat cakap dalam menanggung kehidupan ini. Dan juga Tuhan kepada mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan, perubahan, Tuhan hadir kepada mereka. Kau yang mau mengalami perubahan, angkat taruh tanganmu di dada dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menolong mereka, yang menaruh tangan mereka di dada, transformasikan mereka seperti Engkau mentransformasi Paulus, transformasikan hidup mereka. Terima kasih, kami juga berdoa agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah engkau takut diintimidasi kalau itu karena kasihmu kepada Tuhan, karena keputusanmu untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan tekanan-tekanan ormas atau tekanan-tekanan siapapun ketika engkau mengambil keputusan. Karena negara kita ini, negara menjamin kebebasan setiap orang, pemeluk-pemeluk agama, untuk pergi kemana saja. Dan negara ini menjamin. Dan itulah sebabnya kalau karena engkau mengambil keputusan, karena engkau mencintai Yesus, menganggap Tuhan itu menjadi juru selamatmu, dan engkau mengambil sikap, ada pengaruh, ada ancaman, tidak perlu takut. Serahkan diri kepada aparat, nyatakan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih orang-orang muda juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya, sehingga mereka adalah orang-orang muda seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Timotius, Yesaya, Yeremia, dan yang lain sebagainya. Tuhan Bapa di surga, mereka orang hebat yang takut akan Tuhan, yang mencintai negerinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka dipercayakan untuk memimpin, mereka diberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik, sehingga Tuhan diberikan kesejahteraan bagi rakyat yang mereka pimpin. Terima kasih, kami menginginkan pemimpinnya memikirkan kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar pintar mengata kata, tetapi tidak pintar membuat terobosan program yang menyentuh kebutuhan langsung kepada masyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau pagi ini Anda mau beraktivitas, jangan lupa untuk selalu memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan, lalu menjaga jarak, lalu kemudian menjauhi kerumunan, lalu kemudian menjauhi kerumunan, terus kemudian mengurangi mobilitas, dan yang keenam, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Satu harapan kita di 2022, kita rebound, ekonomi kita, budaya kita, politik kita, ekonomi kita, semuanya rebound oleh karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lebih kecil. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau dihina itu tidak enak, jangan menghina. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah seluruh kekuatan Tuhan menyertai kita. Apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, dan maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Puji nama Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau pengedar narkoba, bertobatlah, atau pengguna narkoba. Jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Jangan hancurkan generasi ini dengan narkoba. Tapi berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubah hidupmu dan memakai hidupmu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika engkau mau diubah oleh Tuhan, engkau akan merasakan bagaimana hebatnya Tuhan itu dalam dirimu.
Dan katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Saya sayang terhadap Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.